Laksamana Feng, selama kamu berdiri di pihak kami kali ini, kami pasti akan mendukungmu di masa depan. Kami hanya perlu satu kalimat. Kami tidak meminta apapun, selama kamu mendukung kami, Laksamana Feng. Saya tidak dapat menerima nasihat mereka. Laksamana Feng, ini pernah terjadi sebelumnya. Selama ini adalah negosiasi damai, tidak ada yang perlu diikuti. Di bawah pengingat kelompok iblis ini, Feng Tianxing masih tidak tergerak, tetapi diam-diam menutup matanya dan merasakan aura mengalir di tubuhnya. Jika dia ingin bernegosiasi dengan Akademi Hongwu, dengan kekuatan Feng Tianxing saat ini, tidak ada kemungkinan negosiasi, hanya dia yang berkompromi secara sepihak. Apakah itu sumber daya, kekuatan, atau hak untuk berbicara? Dia bukan tandingan Akademi Hongwu. Negosiasi berarti melepaskan inisiatif. Bagi Feng Tianxing, hal ini sama sekali tidak mungkin untuk disetujui. Satu-satunya solusi yang mungkin adalah meningkatkan kekuatannya sendiri dan membiarkan eselon atas iblis mempertimbangkan kembali. Apakah akan mempertahankan Akademi Hongwu yang telah menarik ketidakpuasan iblis, atau mendukung dirinya sendiri dalam mendirikan akademi? Fondasi dari semua ini adalah kekuatan diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, setelah Hong Ke mengirim seseorang untuk menghubunginya, dia jelas tidak mendapatkan tanggapan yang layak diterimanya. Dekan Akademi Hongwu pasti tidak akan muncul di sini untuk bernegosiasi dengan Feng Tianxing. Hong Ke mendapat jawaban negatif dari bawahannya, dan sangat tidak berdaya untuk beberapa saat, dan datang ke Feng Tianxing. Feng Tianxing, Dekan Akademi Hongwu saat ini berperang melawan orang asing, dan tidak mungkin untuk kembali dalam waktu singkat. Dengan cara ini, kamu terus menunggu di Akademi Hongwu selama beberapa hari, dan kemudian kami akan memberikan jawaban yang memuaskan. Apapun yang terjadi, Hong Ke sekali lagi membuat konsesi. Feng Tianxing membuka matanya. Karena itu masalahnya, maka tunggu Dekan kembali, lalu kembali ke rumah Laksamana untuk membicarakannya. Setelah itu, Feng Tianxing langsung bangkit dan berjalan keluar di tengah tepuk tangan sekelompok setan. Karena pejabat senior Akademi Hongwu tidak mau menunjukkan wajah mereka, tidak ada kemungkinan negosiasi mengenai masalah ini. Ketulusan mereka terbatas pada paksaan. Melihat ada yang tidak beres, Hong Ke segera meraih punggung Feng Tianxing. Berhenti, kita masih memiliki kemungkinan untuk bernegosiasi. Namun penangkapan ini ditakdirkan untuk membuat Hong Ke sangat menyesal dalam hidupnya. Mengapa dia melakukan tindakan bodoh seperti itu? Meskipun tangan Hong Ke memang meraih tubuh Feng Tianxing, saat berikutnya, ledakan energi yang sangat besar tiba-tiba meledak, dan hantaman besar disertai dengan raungan, langsung mengguncang Hong Ke jauh. Hong Ke langsung kehilangan penampilan bermartabat sebelumnya, tetapi malah menatap Feng Tianxing dengan sentuhan ketidakberdayaan. Mengapa kamu menderita? Sekarang pakaian Hong Ke benar-benar hancur, dan dia terlihat menyedihkan. Ini hanya negosiasi awal, dan telah menghasilkan konsekuensi seperti itu. Jika dia sedikit lebih ganas, mungkin bukan pakaiannya yang hancur, tapi tubuh kedagingannya. Melihat Feng Tianxing dengan hati-hati, Hong Ke berbicara dengan wajah cemberut. Feng Tianxing, saya menasihati Anda untuk tidak malu. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda, dan Anda pikir rasa percaya diri Anda hanya akan membawa masalah bagi Anda. Saya tidak bertanggung jawab atas konsekuensinya. Saat Feng Tianxing berbalik dengan ringan, mereka berdua menjadi fokus konflik ini lagi. Hampir semua orang menahan napas, karena takut kehilangan momen. Hong Ke sekarang kehabisan kesabarannya dengan Feng Tianxing. Setelah mengocok pakaian yang hancur di tubuhnya, dia mengatakan itu. Apakah kamu akan bertarung denganku? Namun, Hong Ke tidak pernah berpikir bahwa kata-katanya akan menjadi alasan penting bagi Feng Tianxing untuk menyerangnya. Oh, kamu ingin membunuhku, dan kamu masih berpikir aku tidak akan melakukannya? Siapa yang memberimu keberanian? Dalam sekejap, pikiran Hong Ke berdengung. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk memegangnya, ingin meninggalkannya. Bagaimana bisa? Feng Tianxing, jangan salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Anda, sebelum dia selesai berbicara, Hong Ke tiba-tiba bereaksi. Faktanya, tidak peduli alasan apa yang dia gunakan, dia harus mengelabui Feng Tianxing untuk kembali berdiskusi. Feng Tianxing tidak perlu peduli dengan apa yang ingin dia katakan sekarang, dia hanya ingin alasan untuk melawan. Melihat Feng Tianxing yang menggoyangkan bahunya dengan ringan di depannya, wajah Hong Ke menjadi sedikit tak berdaya. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Feng Tianxing mengangguk ringan. Semua orang bisa bersaksi hari ini, tapi itu bukan langkah pertama saya. Hong Ke, jika kamu melakukan sesuatu padaku lagi, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Peringatan Feng Tianxing terlihat seperti peringatan, tetapi sebenarnya itu hanya sebuah proses. Lagi pula, Akademi Hongwu adalah cabang yang kuat di dunia iblis saat ini. Jika dia ingin bertarung melawan Akademi Hongwu, dia harus melakukan setiap detail dengan baik agar dia tidak dijadikan alasan oleh iblis-iblis ini. Meskipun mereka mengatakan ini hari ini, iblis yang hadir tahu betul bahwa setelah Feng Tianxing kembali, mereka pasti akan mengatakan bahwa iblis lain menyerang mereka, dan iblis dari Akademi Hongwu pasti akan mengklaim bahwa Feng Tianxing menyerang lebih dulu.
Sikap kedua belah pihak sebenarnya sangat jelas. Sama-sama menginginkan lawan tidak bisa hidup damai. Setelah hening sejenak, Hong Ke tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengaitkan jarinya ke Feng Tianxing. Karena kamu ingin melakukannya, biarkan kamu menyerang lebih dulu. Aku ingin melihat betapa menakjubkannya seluruh tubuhmu. Dan kamu bisa bertarung melawanku. Iblis di alam kepompong. Feng Tianxing hanya tersenyum menghina. Dan tidak ada jejak kekaguman di matanya. Sebaliknya, ada sedikit lelucon. Kenapa? Sama sepertimu. Iblis yang telah berada di akademi selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kamu masih ingin bertarung melawanku? Siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri diam? Kata-kata Feng Tianxing hampir membuat Hong Ke langsung mematahkan pertahanan. Dia menatap Feng Tianxing, dengan kejam menekan pikiran batinnya. Beri kamu kesempatan, jangan sia-siakan. Sekarang Hong Ke hanya menunggu Feng Tianxing mengambil tindakan, dan kemudian dia akan dibersihkan dan memberitahu dia orang seperti apa yang telah dia sakiti. Bagaimana jika dia tinggal di Akademi Hongwu? Kesenjangan antara alam ada dan itu bukan celah alam kecil, tetapi celah antara dua alam besar. Artinya, sarana dan kekuatan yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak pada dasarnya berbeda. Caranya semakin rumit, dan bahkan Feng Tianxing tidak tahu caranya. Di sisi lain, Feng Tianxing, Hong Ke tahu satu atau dua hal tentang metodenya. Lagi pula, dia juga pria kuat yang telah bangkit dari tubuh yang hancur. Kesenjangan absolut dalam kekuatan tampaknya telah menentukan hasil dari pertempuran ini. Hong Ke masih menunggu Feng Tian bertindak. Tapi Feng Tianxing tidak terburu-buru saat ini, menatap Hong Ke di depannya dengan wajah tenang, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Meskipun kamu sangat menjijikkan, aku masih ingin mengatakan bahwa jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku dengan menghancurkan kekuatanmu, itu adalah angan-angan.